Transmisi manual. Manual transmission, pasti kalian yang nonton video ini udah tahu lah ya sama yang satu ini. Dimana untuk mengoperasikan transmisi jenis ini, kita akan melihat. Nah, bagian input akan terhubung dengan perangkat clutch dan juga roda gila. Sedangkan untuk ZAF output akan terhubung ke gardan hingga ke roda. Dan tentunya pada transmisi manual ini, pengemudi harus memilih gear yang sesuai dengan kondisi jalan, kecepatan mesin, begitu juga saat menekan dan melepas couplingnya. Untuk kekurangannya, yang pertama, tidak semua orang bisa mengoperasikannya, yang artinya dibutuhkan skill mengemudi yang lebih tinggi. Yang kedua, dibutuhkannya kerja ekstra ketika mengemudi. Dan yang ketiga, tidak terlalu nyaman saat digunakan. Untuk kelebihannya, yang pertama cocok pada segala segmen, tahan terhadap torsi tinggi, durabilitas yang lebih baik, dan yang keempat, yang paling penting, lebih mudah untuk dirawat, direvisi, serta diperbaiki. Transmission. Transmisi yang keempat yakni transmisi matic, yang pasti sudah banyak menjadi konsumsi publik saat ini. Dan karena ini matic, seperti yang kita tahu juga, di transmisi ini tidak memiliki coupling dan hanya ada pengaturan transmisi sesuai mode berkendara saja. Untuk mekanisme kerjanya, mesin akan terhubung dengan perangkat yang sangat memegang peranan vital, yakni torsi converter yang berfungsi mengatur clutch dan sistem gear dan transmisi. Nah, di dalam torsi converter, terdapat beberapa komponen yang bekerja beriringan satu sama lain, yang dimana dia bekerja seiring kecepatan yang dihasilkan mesin hingga menyebabkan pompa mendorong fluida dalam kecepatan tinggi, yang dimana kondisi ini sangat memungkinkan untuk memutar turbinnya. Fluidanya terus memutar turbin di kedua sisi dan putarannya dibantu oleh sebuah stator di antara kedua turbin tersebut. Dan energi inilah yang akan disalurkan oleh torsi converter ke sistem transmisi yang terdiri dari planetary gear. Dan penjelasannya masih lumayan panjang. Dalam planetary gear system, terdapat gear bintang yang dikerubungi oleh planet-planet dan berputar dengan kecepatannya masing-masing. Yang dimana biasanya gear planet akan lebih kecil daripada gear matahari. Dan kecepatan putaran gear matahari akan selalu lebih lambat dari gear planet. Yang artinya, ring gear akan berputar lebih cepat dari gear matahari. Nah, kombinasi komponen-komponen inilah yang dapat meningkatkan torsi serta kecepatan yang disalurkan menuju roda. Kapan-kapan kita bahas juga deh khusus tentang video manual transmission, biar video ini durasinya nggak terlalu kepanjangan. Dan selanjutnya, apa aja sih kekurangan dan kelebihan dari transmisi otomatis? Untuk kekurangan dari transmisi matic, yang pertama adalah memiliki sistem yang rumit, yang akan menyebabkan masalah yang kedua, yaitu mahalnya perawatan dan perbaikan dibandingkan transmisi manual. Dan untuk kelebihannya tentunya mudah digunakan, dan kelebihan yang kedua pastinya nyaman bagi pengemudi dan penumpang. Continuously Variable Transmission. Salah satu transmisi yang paling banyak beredar setelah manual transmission, terutama di motor-motor skuter, matic, bahkan tentunya di mobil-mobil ringan. CVT sendiri menawarkan driving experience yang tentunya sama seperti transmisi otomatis. Hanya saja cara kerjanya yang sangat-sangat jauh berbeda. Karena faktanya, mereka tidak memakai gear sama sekali dan sebagai gantinya mereka memakai sabuk dan juga puli untuk menciptakan rasio yang tak terhingga jumlahnya. Dan untuk CVT mobil biasanya menggunakan sabuk dengan material baja. Transmisi ini bekerja berdasarkan daya sentrifugal untuk merubah rasio transmisinya. Tapi walaupun begitu, ada sedikit bantuan dari komputer yang dapat sedikit membantu dan menyesuaikan dengan kondisi jalan. Dan sama seperti matic yang sebelumnya, pembahasan tentang CVT juga banyak yang request. Tapi kita belum sempat untuk garap lebih jauh. Jadi kita bakalan usahakan biar bisa bahas lebih detail tentang simulasi CVT mobil dengan simulasi 3D. Nah, kita lanjut lagi untuk kelebihan dari CVT. Yang pertama adalah pengalaman pengemudi yang sangat halus karena tidak ada perpindahan gigi, atau bisa dibilang feel shifting yang sangat-sangat seamless. Dan yang kedua adalah responsif. Sedangkan untuk kekurangannya, sistem transmisi ini tidak bisa digunakan untuk off-road. Dan tidak ada engine brake yang terkadang sangat berguna pada beberapa kondisi jalan. Dan sekarang kita lanjut ke transmisi yang keenam.